Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan oleh Sartre. Jadi bahayanya apa? Nasib buruk kita dalam faktisitas berhadapan dengan orang lain adalah orang lain, suaranya berubah sekali ya. Iya. Orang lain jadinya kayak neraka. Kenapa orang lain itu neraka? Karena orang lain selalu memposisikan kita sebagai objek. Contohnya, karena ada kalian ini, saya tidak bebas batuk. Coba di rumah saya batuk, wah sak kapoke semuanya. Tapi karena di sini batuknya agak digaya-gayakan. Itu karena ada orang lain. Jadi orang lain jadi neraka. Aku tidak bebas. Coba tidak ada kalian, aku bebas, mau ngapain aja. Tapi karena ada kalian, saya tidak bebas. Kalian juga begitu. Yang duduk di belakang mau selonjor, jane penak selonjor, apalagi kalau enggak enak sungkan sama yang lain. Jadi yang lain selalu jadi penghalangmu. Jadi orang lain selalu menjadikan kita objek. Kalian jadi objekku, aku juga bagi objek baik dari kalian. Kalian saya posisikan untuk kepentingan saya kamu posisikan untuk kepentinganmu. Kita saling mengobjekkan. Subjek kan selalu aku, objek yang lain. Jadi kalau aku ketemu kamu, itu sebenarnya sedang terjadi pertarungan luar biasa untuk saling mengobjekkan. Meskipun ketemunya sambil senyum-senyum, tapi itu sebenarnya bunyilah seperti kepentinganmu. Temanmu juga ingin aku bunyi seperti kepentingannya dia. Itulah bahwa kalimatnya Sartre yang berbunyi orang lain adalah neraka. Orang mengobjekkan kita dan membentuk diri kita. Makanya katanya Sartre, setiap relasi antar manusia adalah konflik. Saling menegasikan terus-menerus. Karena kita berusaha jadi subjek dan orang lain objek, orang lain berusaha jadi subjek, kita yang jadi objeknya. Saya menganggap kalian ini misalnya santri-santri, murid-murid untuk kepentinganku di depan. Kalian memposisikan saya mungkin sebagai guru, sebagai ustadz untuk kepentingan kalian. Jadi kita sedang bertarung saling mengobjekkan, saling memasukkan dalam dunia masing-masing. Yang di kepalaku selalu aku versimu, yang di kepalamu selalu aku versimu. Kalian di kepala saya juga versiku. Orang lain jadi neraka. Orang lain adalah neraka. Nah, itu terkenal sekali dari Sartre. Hell is other people. Jadi yang disebut neraka itu orang lain. Saya jadi tidak bebas lagi mau ngapa-ngapain. Analoginya lubang kunci, katanya Sartre. Bayangkan ya, kalau kita sendirian di kamar, itu kan kita bebas. Bebas tidak pakai baju, bebas joget-joget, bebas goyang-goyang. Tapi begitu kita sadar ada yang mengintip, kita kan langsung berubah. Tadinya mungkin joget-joget dangdut, wah ada yang ngintip ternyata. Wah tidak berani joget dangdut lagi karena sudah terlanjur di luar bilang sukanya lagu rock, lagu jazz, lagu blues. Wah kok diketahui lagu dangdut nanti malu. Jadi begitu ada orang yang melihat kita berubah. Tidak bisa bebas lagi. Tidak setuju dengan
keinginannya sendiri mencocokkan dengan apa yang diinginkan orang. Itu kan orang jadi neraka. Padahal mau A, tapi sekarang kamu ganti B. Kenapa? Orang lain pinginnya itu. Sebenarnya kamu pingin posting ini, tapi kalau saya posting ini, tidak ada yang like. Gara-gara mempertimbangkan like-nya orang lain, kalian posting sesuai yang diinginkan oleh mereka. Itulah neraka yang namanya orang lain. Wong kamu sendiri tidak suka sama postinganmu, cuma hanya butuh jempol banyak saja. Kamu posting dengan versi itu. Itulah nerakanya orang lain. Kamu hidup versi orang lain. Nah, Sartre ini ateis. Mbahnya ateis. Karena dia sangat tidak suka sama Tuhan. Kenapa dia tidak suka Tuhan? Karena Tuhan bagi Sartre posisinya kayak orang yang ngintip tadi. Tuhan kan ngawasi kita terus. Betapa ndak enaknya kita diawasi terus oleh Tuhan. Jadi dia tidak terlalu suka, akhirnya dia jadi ateis sama Tuhan. Jadi kenapa Tuhan itu posisinya kan kita meyakini Tuhan selalu mengawasi kita, dan itu menyakitkan. Diawasi manusia aja neraka, apalagi diawasi Tuhan. Jadi itu versinya Sartre. Dan dia membalik argumennya Dostoyevsky. Dostoyevsky itu punya Dostoyevsky, dia punya argumen kalau tidak ada Tuhan semua boleh. Kalau tidak ada Tuhan kita bebas ngapain aja kan, karena ada Tuhan ada banyak kewajiban, ada banyak aturan kan. Itu Dostoyevsky. Tapi dibalik oleh Sartre. Karena semua boleh, kita kan bebas mau ngapain aja, berarti Tuhan tidak ada. Jadi kita mau nakal boleh, mau maling boleh, itu berarti kita bebas, berarti Tuhan itu tidak ada. Katanya Sartre begitu. Itu membalik argumennya Dostoyevsky karena dia ingin menegaskan keateisannya. Ya saya bilang tadi, gagasan para filosof masukkan dalam kotaknya sendiri-sendiri. Bagian-bagian yang tidak cocok dibuang. Bahwa orang lain sering merepotkan kita, iya. Itulah makanya agama Islam menekankan kita hati-hati dengan muamalah ma'al makhluk. Hubungan kita dengan orang lain harus baik, biar kita tidak jadi neraka bagi orang lain. Kehadiran kita tidak menyusahkan orang lain. Itu diantara gunanya agama di situ. Makanya Nabi wanti-wanti, cirinya muslim yang baik itu salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang lain itu selamat dari tangannya dan dari mulutnya. Termasuk dari matanya, termasuk dari telinganya, termasuk dari hidungnya. Orang beriman itu orang yang membuat orang lain aman. Di antara kata-kata iman arahnya ke sana. Jadi dalilnya orang lain adalah neraka itu. Jadi kita harus baik sama orang lain. Kenapa? Jangan sampai kita jadi neraka beneran. Orang lain sudah terbatasi dengan kehadiranmu. Enak-enak nonton TV ada tamu, kan terbatasi. Jadi neraka orang. Makanya bergaul yang baik. Kehadiranmu semoga tidak jadi neraka. Makanya beramal soleh, muamalah ma'al makhluk. Itu maunya Sartre. Sartre remind us that action and statement most choice are made within the view of others, and others will determine if we are liars or being authentic. Kenapa sih orang lain itu neraka? Karena biasanya tindakan kita, perilaku kita, kata-kata kita mempertimbangkan pendapat orang, mempertimbangkan pandangan orang. Dan bohong atau tidak ya kita nunggu judgementnya orang. Itulah kenapa orang lain jadi neraka. Kita tidak bisa, tadi awalnya kita bebas, ingin mewujudkan diri kita apa saja sesuai keinginan, tapi gara-gara ada orang lain ini loh, terus keinginan kita tidak 100% bisa dipenuhi. Karena kita selalu mempertimbangkan komentar orang, bukan kenyamanan kita sendiri, bukan keinginan kita sendiri.
Jadi kunci masalahnya di situ. Jadi action and statement must choice are made within the view of others. Kita selalu disibukkan oleh komentarnya orang, disibukkan oleh pendapatnya orang, sehingga kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Mau ngomong gini, wah nanti takut, jangan-jangan dianggap garis keras. Mau ngomong begitu, takut nanti dianggap liberal. Mau ngomong gitu, nanti takut dianggap sesat. Mau ngomong gitu, takut nanti dianggap bid'ah. Kamu takut terus, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi hidup kita akhirnya terkungkung oleh komentarnya orang. Disitulah berlaku jargon, berarti orang lain itu neraka. Makanya keluarlah dari neraka. Dengan cara apa? Eksis jadi dirimu sendiri, wujudkan keinginan versimu yang otentik. Sesuai yang kamu inginkan. Nah, itu maunya Sartre. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.